Saya sebagai pengangguran yang sibuk, rutinitas sehari-hari terasa begitu membosankan. Tidak ada hal yang bisa membuatku semangat. Masalah demi masalah terus berdatangan. Akhirnya saya putuskan untuk mendaki gunung, karena hanya gununglah yang bisa membuatku tenang. Karena dengan dana yang pas-pasan dan persiapan yang kurang matang, akhirnya saya putuskan untuk mendaki gunung yang terdekat saja. Kebetulan rumah saya berada di kaki gunung yang akan saya daki saat ini. Gunung Manglayang, itulah gunung yang akan saya daki kali ini. Sebenarnya saya sudah sangat sering mendaki Gunung Manglayang ini. Sudah berkali-kali, sampai ya tidak terhitung rasanya. Dan kali ini saya memutuskan untuk melakukan pendakian melalui jalur Baru Beureum. Sebetulnya walaupun saya sudah sering mendaki Gunung Manglayang, tapi untuk via jalur Baru Beureum ini baru ketiga kalinya. Alasannya ya mungkin karena akses via jalur Batu Kuda itu lebih dekat dari rumah. Dan alasan yang kedua, trek Baru Beureum itu walaupun treknya lebih dekat, tapi treknya itu lebih berat dan sangat melelahkan kalau menurut saya. Ya jadi itulah alasannya kenapa saya kalau mendaki Gunung Manglayang jarang menggunakan jalur Baru Beureum, karena menurut saya itu ya sangat melelahkan. Akhirnya guys, setelah melewati perjuangan panjang, mengendari motor Matic tua saya melibas jalur bebatuan dan sekali teman saya harus turun karena motor saya gagal menanjak. Akhirnya pada pukul 5 sore kami sampai juga di base camp Baru Beureum guys. Dan perlu diinformasikan guys, kalau kalian mendaki Gunung Manglayang via Baru Beureum, sebelum kalian mendaki, kalian wajib untuk merefill atau membeli air di base camp guys, karena di sepanjang perjalanan kalian tidak akan menemukan sumber air. Di saat waktu yang sudah sangat menipis karena kebutuhan konten, teman saya Aboy mengatakan kalau dia belum makan karena waktu yang sudah sangat mendesak. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli gorengan saja. Dan untuk makan nanti saja kalau hari sudah gelap, kita masak-masak di trek. Tuh kan jadinya dimarahi sama si bu warung. Ih maneh mah, katanya begitu guys. Hehehe. Hilarain atau kayak itu. Dan selepas kami merefill air dan sedikit repacking peralatan, akhirnya pada jam 6.30 sore kami memulai pendakian. Dan untuk mempersingkat waktu, teman saya Abu memutuskan untuk makan gorengan sambil berjalan. Hehehe. Kita menemukan ajelengan air guys, belum trek menanjak. Dan pada awal perjalanan, teman saya Aboy, dia tampak begitu bersemangat dengan langkahnya yang begitu cepat. Mungkin dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi di depan. Trek menanjak yang membuat dengkul ini terasa seakan-akan terbakar. Hehehe. Dan yang bikin trek Baru Beureum ini terasa begitu menyiksa, kita hanya diberi sedikit pemanasan guys. Ya sekitar 5 menit lah sampai kita ke pintu rimba. Selanjutnya kita akan dihadapi dengan tanjakan yang begitu kejam. Aduh tuh. Seiring dengan jalur yang semakin menanjak, rasa jenuh sedikit demi sedikit mulai pudar, digantikan oleh fokus untuk melangkah maju. Keringat yang mengucur dan napas yang mulai tersengal-sengal memberi kesadaran bahwa tubuh ini meski sudah penat oleh rutinitas masih kuat. Setiap langkah membawa saya lebih jauh dari hiruk pikuk kehidupan sehari-hari begitu guys. Hehehe.
Ya, begitulah guys, kehidupan di perkotaan penuh dengan kegalauan, persis seperti tanjakan yang sedang saya hadapi ini. Tanjakan galau. Can ditinggal guys. Dan rasa galau yang kurasakan ini menjadi semakin galau lagi ketika kami mendengar info dari pendaki yang turun. Aduh. Mau dibayangkan pun. Ada info guys, kalau di puncak gaya bayangan penuh. Info dari pendaki yang turun guys, katanya puncak bayangan penuh. Tapi kita coba saja dulu, karena tadi info dari base camp katanya cuman sedikit. Tadi ada kabar dari pendaki yang turun, kabarnya di puncak sudah penuh. Tapi ada sedikit keraguan di hati ini, dan hati ini mengatakan untuk terus melangkah, dan ternyata kabar yang dia sampaikan terbukti tidak benar guys. Untung saja saya tidak percaya dan tidak jadi untuk buka tenda di camping ground. Untung saja, hehehe. Kalau saja saya percaya, mungkin akan semakin galau perasaan ini, karena tujuan saya mendaki gunung bukan hanya untuk mencari ketenangan saja, tapi Gunung Manggalayang ini juga saya jadikan untuk sarana latihan. Karena hampir 2 minggu sekali saya mendaki gunung ini. Pertanyaannya, mau kemana sih sampai latihan 2 minggu sekali? Nah, itu saya belum ada jawaban, karena belum ada rencana juga mau mendaki ke gunung mana. Masalahnya sih karena faktor ekonomi. Tapi persiapan boleh-boleh saja ya. Siapa tahu ada yang ajak saya ke Gunung Rinjani. Hehehe. Tanjakan ya kayak tanjakan bajingan. Bagaimana bud? Tanjakannya bud? Tanjakan bajingan. Ripuh guys. Minum dulu. Bagaimana tuh anak bud? Mantap. Ribu guys. Belum sampai 1 jam saya mendaki, tapi stamina ini rasanya begitu cepat terkuras. Apa mungkin karena kadar oksigen yang berkurang ya guys? Mungkin karena hari yang sudah menjelang maghrib, hingga saya harus berebut oksigen dengan pepohonan di sekitar saya. Ya, itu hanya hipotesis saya saja ya guys. Bisa saja karena kondisi fisik saya yang sedang kurang fit. Berusaha tenang. Udah ngos-ngosan. Kita memutuskan untuk menyebat dulu guys. Jarum coklat. Hari sudah mulai gelap guys. Bagaimana Tuhan Abu deh? 1000 ya nama. 1000. Asli trek baru BDM sangat bajingan treknya guys. Oke, kita lanjut lagi. Setelah 1 jam mendaki, cahaya matahari perlahan mulai meredup. Aku mendongak, menyadari bahwa malam akan segera tiba.
Hutan yang tadinya terasa hidup dengan suara burung dan serangga kini mulai sunyi, seakan memberi tanda bahwa waktu untuk beristirahat sudah dekat. Namun aku sadari aku masih jauh dari puncak. Namun tak bisa kupungkiri, langkahku terasa semakin berat. Nafasku mulai terengah-engah dan denyut jantung terasa semakin kencang. Meskipun angin pegunungan yang dingin, keringat tetap mengalir deras di wajahku. Punggungku mulai terasa pegal dan ransel yang tadinya ringan kini terasa seperti batu besar yang mengikatku. Guys, karena kita lupa bawa fog lamp. Headlamp. Fog lamp itu buat mobil. Headlamp. Jadi lampu emergensi aja dibuat penerangan, guys. Gak apa-apa lah, biar nggak kelihatan treknya kalau malam. Karena kita lihat trek itu bikin tambah capek, guys. Tapi guys, kami tidak bisa berlama-lama beristirahat karena target kami adalah pos 1. Rencananya sih di pos 1 kami akan memasak karena katanya teman saya kan belum makan. Tapi tanpa kami sadari, ternyata pos 1 telah kami lewati. Dan setibanya kami di pos yang saya duga pos 1, kami dibuat kaget ketika membaca tulisan di pelang petunjuk. Ternyata tanpa kami sadari, kami sudah tiba di pos 2. Pantasan saja pos 1 serasa begitu jauh. Ternyata terlewati. Memanjat akar, bro. Dan menurut saya, kondisi trek di antara pos 1 ke pos 2 adalah yang terberat. Ayo semangat. Dengan kondisi trek yang berupa akar-akaran pohon, juga kemiringan trek yang sangat vertikal, membuat tenaga kami cepat terkuras. Treknya Karena luar lelah, biasa. sedikit demi sedikit kami beristirahat. Rasanya sudah tidak sabar kami mencapai pos 2. Siap. Tapi apa daya, lelah yang menjadi kendala, membuat perjalanan kami menjadi sangat lambat. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah. Edannya, tanjakannya. Bagaimana, Bud? Tanjakannya, Bud? Ada yang lucu, guys. Kita nyari posisi gak nyampe-nyampe. Ternyata tahu kita udah ada di pos 2, guys. Aduh. Pos 2. Kita memutuskan untuk ngopi dulu, guys. Booster dulu stamina. Walaupun dari pos 2 ke puncak Prisma itu sekitar 15 menitan lagi, guys. Tapi kita perlu pasokan dulu tenaga, guys. Jemput. Ya, kita sudah sampai pos 3. Ya, Bray. Istirahat dulu 5 menit. Kita menemukan trek landai. Setelah trek landai ini, guys, kita sampai pos 4, guys. Akhirnya kita sampai di pos 4, guys. Gimana? Lanjut puncak utama atau di sini aja, guys? Wah, bayangan, we. Siap, kita kamu. Nah, tenda sudah berhasil dibangun, guys. Sekarang ngapain ya? Masak, guys. Kita masak dulu, guys, karena perut saya sudah sangat lapar, guys. Kita masak yang cepat-cepat aja ya. Ini dulu.
atau serangan fajar kita masak nasi. Ya pagi-pagi saja masak nasi, mah kita bikin mie dulu sekarang, tahu sambil nge-wine ya. Logistik andalan kita guys, cabai biar modal terus guys. Kita masak mie, oh ditambah lagi guys tuh cengeknya guys. Logistik kita bawa tahu, mie ya segitu juga cukup lah buat satu malam, tidak berlebihan dan tidak kurang gitu guys, cukup. Waduh masih banyak guys. Sesampainya kami di puncak, tanpa berlama-lama lagi kami langsung mendirikan tenda. Karena kami sudah sangat lapar, selepas mendirikan tenda kami langsung memasak. Setelah perut kami kenyang, rasa kantuk pun tidak terelakkan. Tak terasa pagi pun telah tiba. Kami kesiangan untuk menyambut senja, tapi gak apa-apalah karena ini bukan pertama kalinya kami ke puncak Manglayang. Tiba dengan selamat pun kami sudah sangat bersyukur. Bangun pagi di puncak Manglayang adalah momen yang menenangkan. Dengan secangkir kopi hangat dan udara dingin pegunungan menciptakan suasana ketenangan. Suara angin bertesir lembut menjadi satu-satunya pengiring pagi yang tenang, seolah-olah membangkitkan rasa syukur dalam hati ini. Sekaligus 3. By the way, mana sendoknya guys? Guys, sekarang pukul 8, kita udah pulang guys. Ya kira-kira 2 jam lah jalan. Kak, Baraka, Bayun. Tanya Pariun nak. Dia. Mohon. Guys, kita istirahat dulu di pos 1. Ketemu rombongan dari mana tuh? Dari Manglayang. Manglayang. Oh, orang pribumi sini. Mantap betul. Berarti udah sering ya sini ya? Masa orang Manglayang baru 2 kali. Lanjut yuk guys, akhirnya kita sampai di base camp guys. Tadi kita start pulang jam 8, alhamdulillah sekarang jam 9 lebih 7 kita sampai di base camp. Tadi kita berangkat jam 8 pas. Lumayan melelahkan guys. Kita melahoi dulu di sini guys, kita sejam ngudut dulu, langsung kita cau pulang. Bagaimana experience-nya, pengalamannya Tuan Abud? Berkesan atau bagaimana ini? Ya lumayan berkesan. Jadi guys, pendakian kali ini
mengadakan sesi latihan guys. Biasa kita rutinitas 2 minggu sekali kita latihan kita agar fisik kita tetap terjaga gitu guys. Oke, sepertinya sekian sampai di sini saja guys, karena aku sudah lelah, jadi pengen wudhu dulu guys. Sampai jumpa di lain waktu.